Halo semuanya, nama saya Revol Purba, absen 29 dari kelas 11 IPA C. Asal saya dari SMA Negeri 5 Pelabuhan Jakarta. Saya ingin menjelaskan materi saya tentang air susu ibu dan keluarga berencana. Oke, kita masuk ke pengertian ASI. ASI atau air susu ibu adalah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan bayi. ASI ini merupakan cairan alamiah yang mudah didapat dan fleksibel. Dapat diminum tanpa persiapan khusus dengan temperatur yang sesuai dengan bayinya, serta bebas dari kontaminasi bakteri, sehingga mengurangi resiko gangguan intestinal. Gangguan intestinal ini dapat juga disebut dengan gangguan pencernaan. Keseimbangan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI sangat lengkap dan sempurna, yakni kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Selain itu, pemberian ASI pada bayi dapat melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Kita masuk ke jenis-jenisnya. Ada 3 jenis ASI. Yang pertama, ASI eksklusif. Merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam waktu 6 bulan, tanpa memberikan makanan atau minuman pendamping seperti susu formula, jeruk, madu, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat. Yang kedua, ASI predominan. Merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak usia 0-6 bulan, ditambahkan dengan pemberian minuman lain berupa teh, madu, air tajin, dan minuman lainnya. Yang ketiga, ASI parsial, merupakan ASI yang diberi pada anak sejak lahir, di samping juga sebagai tambahan makanan padat lain seperti bubur, buah, dan lainnya. Kita masuk ke jenis-jenis. Jenis ASI yang pertama ada kolostrum, yang merupakan cairan ASI yang keluar paling awal di beberapa hari sejak melahirkan. Berbeda dengan warna ASI yang putih seperti susu pada umumnya, warna cairan kolostrum tidaklah demikian. Warna khas ASI pertama ini adalah bening, tetapi agak kekuningan. Selain berbeda dari segi warna, tekstur kolostrum juga berbeda dengan ASI, karena cenderung lebih kental saat dipegang. Sifat kolostrum adalah laksatif, sehingga dapat membantu melancarkan kerja sistem pencernaan bayi. Salah satu jenis imunoglobulin yang banyak terdapat di dalamnya adalah imunoglobulin A. Selanjutnya ada ASI transisi. Setelah produksi kolostrum habis, sekitar 7-14 hari setelah melahirkan, jenis ASI kemudian berubah. Perubahan ASI ini dinamakan transisi. Hal ini dikarenakan ASI masih akan mengalami perubahan. Jadi, ASI transisi ini merupakan fase peralihan dari ASI kolostrum hingga nantinya menjadi cairan ASI yang sesungguhnya. Ketika ASI berubah menjadi transisi, jumlah karbohidrat akan mengalami peningkatan, khususnya kandungan laktosa. Laktosa adalah jenis karbohidrat utama pada ASI. Selain ada di dalam ASI, kandungan laktosa juga terdapat pada susu sapi. Untuk tekstur dan warna ASI transisi sendiri, ASI transisi ini merupakan kombinasi antara kolostrum dan ASI matur. Warna ASI jenis transisi biasanya terlihat kekuningan di awal dengan tekstur agak kental. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak produksinya, ASI transisi akan mulai terlihat berwarna putih dengan tekstur lebih cair. Yang ketiga, ASI matur, juga disebut sebagai jenis ASI matang. Sesuai dengan namanya, ASI matang merupakan salah satu macam ASI yang diproduksi di tahapan akhir. ASI matur kira-kira baru mulai keluar sekitar 2 minggu pasca kelahiran alias setelah produksi ASI transisi habis. Banyaknya kandungan air di dalam ASI matur berguna menjaga bayi agar tetap terhidrasi dengan baik. Sementara kandungan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak dibutuhkan untuk menyediakan energi sekaligus mendukung tumbuh kembang bayi. Untuk tekstur dan warna ASI matur umumnya berwarna putih sama seperti susu pada umumnya. Namun terkadang warna ASI matur bisa berubah entah terlihat orange, kuning, atau hijau dipengaruhi dari asupan makanan dan minuman harian. Bahkan ASI matur yang keluar juga bisa terlihat berwarna agak kemerahan atau coklat. Hal ini biasanya diakibatkan oleh adanya darah dari saluran susu
atau puting yang terluka sehingga akhirnya masuk ke dalam aliran ASI. Selanjutnya ada kandungan dari ASI. Yang pertama, laktosa. Laktosa merupakan jenis karbohidrat utama dalam ASI yang berperan penting sebagai sumber energi. Selain itu, laktosa juga akan diolah menjadi glukosa dan galaktosa yang berperan dalam perkembangan sistem saraf. Nutrisi ini membantu penyerapan kalsium dan magnesium di masa pertumbuhan bayi. Yang kedua, lemak. Lemak berperan dalam pengaturan suhu tubuh bayi. Lemak di ASI mengandung komponen asam esensial, yaitu asam linoleat dan asam aldalinolenat yang akan diolah oleh tubuh si kecil menjadi AA dan DHA. AA dan DHA ini sangat penting untuk perkembangan otak bayi. Yang ketiga, oligosakarida. Merupakan komponen bioaktif di ASI yang berfungsi sebagai prebiotik karena terbukti meningkatkan jumlah bakteri yang menguntungkan yang secara alami hidup dalam sistem pencernaan bayi. Yang keempat, protein. Komponen dasar dari protein adalah asam amino yang berfungsi sebagai pembentuk struktur otak. Beberapa jenis asam amino tertentu yaitu taurin, triptofan, fenilalanin merupakan senyawa yang berperan dalam mengoptimalkan daya ingat. Selanjutnya ada manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, melindungi dari serangan alergi karena mengandung LGA. Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara. Yang ketiga, membantu pembentukan rahang yang bagus. Dan manfaat untuk ibu, yang pertama mudah, praktis, tersedia kapan saja. Mempercepat involusi dari proses persalinan dan dapat mengurangi pendarahan. Mengurangi risiko terkena penyakit kanker. Selanjutnya adalah keluarga berencana atau KB. Merupakan suatu tindakan yang membantu seseorang maupun pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diharapkan, lalu mendapatkan kelahiran yang diinginkan pasangan suami istri, mengatur interval atau jarak di antara kelahiran, mengontrol waktu pada saat kelahiran yang berhubungan dengan umur suami dan istri, dan juga menentukan jumlah. Selanjutnya adalah jenis-jenis KB. Yang pertama itu adalah pil KB. Pil KB bersifat temporer dan dibagi ke dalam dua golongan, yaitu yang jenis mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron estrogen. Alat kontrasepsi yang satu ini masih tergolong murah, namun cukup merepotkan karena harus rutin dikonsumsi setiap hari. Efek sampingnya meningkatkan resiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Peningkatan berat badan dapat mengganggu produksi ASI. Yang kedua, suntik KB. Dibagi menjadi dua tipe. Ada yang menunda kehamilan selama 1 bulan, ada pula yang untuk menunda kehamilan selama 3 bulan. Hampir mirip dengan pil KB, namun bedanya adalah pil KB harus rutin dikonsumsi setiap hari. Sedangkan suntik ini rutin dilakukan 1 bulan atau 3 bulan sekali. Masih tergolong kategori temporer dan masih tergolong murah dengan tingkat kegagalan 3% dalam pencegahan kehamilan. Efek samping dari suntik ini pertama rasa mual, peningkatan berat badan, dan juga gairah seks menurun. Selanjutnya implan. Kontrasepsi jenis ini merupakan penanaman sebuah benda kecil seukuran batang korek api yang dimasukkan ke bagian bawah kulit, umumnya pada lengan bagian atas. Implan termasuk dalam kategori KB temporer, dengan jangka waktu pencegahan kehamilan selama 3 tahun. Bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu cukup lama dan tidak ingin repot, metode ini sangat dapat dijadikan pilihan. Efek samping dari penggunaan implan ini yang pertama rasa nyeri di bagian lengan atau tempat implan ditanam. Lalu menstruasi tidak teratur. Yang ketiga peningkatan berat badan. Selanjutnya adalah IUD atau spiral. Merupakan salah satu alat kontrasepsi yang cukup diminati oleh banyak orang. Selain karena jangka waktu pencegahan kehamilan cukup lama, tidak memerlukan perawatan rumit, juga tingkat kegagalannya rendah. Biasanya diletakkan di dalam rahim untuk mengadang sel sperma menembus sel telur. Efek samping dari IUD atau spiral
Yang pertama kram perut atau rasa sakit bagian bawah perut. Lalu pendarahan yang cukup banyak saat menstruasi. Dan yang terakhir dapat lepas atau bergeser. Selanjutnya adalah vasektomi. Vasektomi adalah tindakan KB yang dilakukan untuk menghentikan aliran sperma dengan cara menutup saluran vas deferens pada pria. Hal ini memerlukan tindakan medis atau operasi dan bersifat permanen. Bagi pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan lagi, biasanya akan menggunakan cara ini sebagai salah satu option mencegah kehamilan. Efek samping dari vasektomi ini, yang pertama bisa terdapat darah di dalam air mani, memar pada testis beberapa bulan pasca operasi, dan juga pendarahan atau pembekuan darah pada area testis. Dan yang terakhir adalah tubektomi. Tubektomi merupakan tindakan KB permanen atau sterilisasi pada perempuan yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup tuba falopi sehingga sel telur tidak masuk ke dalam rahim, sekaligus menghalangi sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi. Efek samping dari tubektomi ini nyeri pada panggul atau perut, infeksi pasca operasi, pendarahan, dan juga komplikasi.